Baik, perkenalkan, nama saya Noval Rizky Akbar Juliansyah dengan NIM 19055551065. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang digunakan pada proyek EEPROM kali ini. Baik, di sini yang pasti kita menggunakan microcontroller Node MCU. Kemudian ada pun 3 komponen lainnya, yaitu push button, kemudian relay, dan juga lampu. Nah, mulai dari komponen pertama yaitu push button, di sini memiliki 2 pin. Untuk pin pertama itu sebagai input yang disambungkan kepada pin D2 pada Node MCU. Kemudian pin satunya dihubungkan kepada pin ground. Selanjutnya pada komponen kedua yaitu relay. Pada sisi kiri ini ada 3 pin, mulai dari pin input, power, dan pin negatif. Untuk pin input ini yang berwarna abu-abu disambungkan ke pin D1 yang ada pada Node MCU. Kemudian untuk pin power itu disambungkan pada kabel merah ini menuju pin 3 volt yang ada di Node MCU. Jadi nanti power dari relay ini akan menggunakan daya 3 volt yang dimiliki oleh Node MCU. Kemudian untuk pin negatifnya itu disambungkan ke pin ground pada kabel hitam ini menuju pin ground yang ada di Node MCU. Selanjutnya pada sisi kanan itu ada 3 bagian pin yang akan disambungkan pada kabel yang menuju lampu. Nah, di sini kita memasangkannya pada 2 slot yang ada. Untuk salah satu bagian kabel itu kita sambungkan pada slot normally close. Jadi di sini kita menggunakan normally close yang artinya secara default relaynya tertutup, atau bisa dikatakan relaynya maksudnya sambungannya menyala. Kemudian sisi satu laginya disambungkan pada slot pada bagian tengah relay. Dan nantinya dari 2 sambungan ini baik plus dan negatifnya menuju ke lampu. Baik, cukup sekian penjelasan dari rangkaian yang digunakan pada proyek EEPROM. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari implementasi EEPROM untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diva Widya dengan NIM akhiran 081. Nah, di sini terdapat menginkludkan library yang dibutuhkan pada kode ini. Terdapat ESP Wi-Fi untuk mengaktifkan modul Wi-Fi-nya. Terdapat HTTP client untuk mengaktifkan HTTP client-nya. Dapat library ESP web server untuk mengaktifkan web server. Dapat library EEPROM untuk menggunakan EEPROM-nya. Wi-Fi client. Terdapat library async telegram 2 untuk mengaktifkan bot telegram pada .su. Dapat library time untuk digunakan untuk pada pembuatan sertifikatnya dan pada bot telegramnya. Di sini dapat mendefinisikan zona waktu yang digunakan untuk bot telegramnya. Lalu di sini terdapat kodingan untuk membuat sertifikat SSL-nya untuk bot telegram. Lalu di sini async telegram 2 mybot client untuk mendefinisikan port client pada async telegramnya, pada bot telegramnya. Lalu di sini dilanjutkan pada dapat kodingan untuk membuat beberapa variabel, yang dimana di sini ini untuk membaca data EEPROM-nya, status kode. Lalu di sini terdapat variabel SSID dan passphrase yang dalam bentuk teks yang digunakan untuk menyimpan data SSID dan
password yang dimasukkan oleh user. Lalu di sini terdapat mendefinisikan API dari botnya. Lalu di sini terdapat deklarasi dari pin relay dan button pada LED pin atau pin relay terdapat pada D1, pada button terdapat pada pin D2. Lalu pada web server ESP8266 servernya di-set menjadi port 80. Lalu di sini mendeklarasikan inline keyboard, yang dimana terdapat dua inline keyboard untuk bot telegramnya, yaitu LED on dan LED off. Lalu di sini terdapat fungsi handle root untuk web servernya. Terdapat beberapa perkondisian, di mana jika LED status sama dengan 1 atau hidup, maka status lampu akan menjadi on. Dan akan memanggil attack button untuk menampilkan tombol untuk mematikan lampu. Lalu di sini jika LED status sama dengan 0 atau mati, maka status lampu akan di-set menjadi off, dan button akan memanggil tag button ini untuk menampilkan tombol untuk menghidupkan lampu. Lalu di sini ada button reset untuk menampilkan tag button untuk menampilkan tombol untuk mereset WiFi dengan menghapus EEPROM. Lalu di sini terdapat codingan HTML-nya. Nah, lanjut ke bagian penting dari HTML-nya ini. Di sini terdapat status lampu ini, di mana akan dipanggil sesuai dengan kondisi LED statusnya. Jika LED statusnya itu hidup, maka status lampunya akan di-set menjadi on. Jika mati, akan di-set menjadi off. Maka di sini terdapat button ini untuk memanggil sesuai dengan kondisian LED statusnya. Jika LED statusnya mati, akan memanggil button ini. Jika LED statusnya hidup, maka akan memanggil button ini. Jika LED statusnya itu mati, maka akan menampilkan button untuk menampilkan tombol menghidupkan lampu. Lalu di sini terdapat button reset untuk memanggil button ini untuk menampilkan tombol untuk mereset WiFi. Lalu lanjut, di sini terdapat fungsi handle LED on, di mana untuk menghidupkan LED via web server. Nah, LED statusnya ini di-set menjadi 1 pada LED pin, dan LED status akan diberikan nilai high. Lalu pada serial monitor akan diprintkan satu lampu on via web server, dan kemudian dikirimkan ke web servernya. Lalu di sini terdapat fungsi handle LED off untuk mematikan LED via web server. Pada LED status akan di-set menjadi 0, pada LED pin dan LED status akan di-set menjadi low. Pada serial monitor akan diprintkan 0 lampu off via web server, lalu dikirimkan ke web server. Lalu di sini terdapat fungsi reset WiFi untuk mereset WiFi dengan clear EEPROM. Terdapat perulangan di sini, yaitu digunakan untuk mengubah semua data dari berbagai semua array EEPROM ini menjadi 0. Lalu EEPROM N untuk menyelesaikan EEPROM. Lalu pada serial monitor akan diprintkan EEPROM sudah dibersihkan, dan kemudian ESP akan di restart. Lalu di sini terdapat fungsi test WiFi untuk menyimpan kredensial WiFi dan mengkoneksikannya ke Node MCU. Di sini terdapat perulangan jika koneksinya sudah ada. Nah, lalu di sini terdapat perkondisian juga jika WiFi statusnya itu sudah terkoneksi, maka return true. Nah, jika tidak, lalu dilanjutkan dengan memprintkan titik-titik atau bintang-bintang yang digunakan untuk menampilkan bahwa sedang loading untuk mengkoneksikannya. Lalu jika tidak terkoneksi, maka akan menampilkan connect timeout pada serial monitor. Lalu di sini terdapat fungsi launch web untuk
menampilkan halaman webnya jika statusnya sudah terkoneksi dengan IP access point-nya. Nah, jika Wi-Fi-nya sudah terkoneksi dengan SSID, maka pada serial monitor akan diperintahkan Wi-Fi connected. Lalu diikuti dengan local IP-nya di mana dan soft access point IP-nya di mana. Memanggil fungsi create web server untuk membuat halaman HTML dari web servernya. Lalu di sini memulai servernya. Di sini terdapat fungsi setup AP atau setup access point untuk setup hotspot dari node MCU-nya. Nah, di sini WiFi dari mode WiFi pada board node MCU akan diset menjadi station mode. Lalu di sini mendefinisikan variabel hasil scan untuk menyimpan hasil scan dari WiFi-nya. Nah, terdapat jaringan WiFi yang terdekat. Nah, jika hasil scan-nya sama dengan 0, maka pada serial monitor akan diperintahkan no network found. Jika terdapat hasil scan, maka hasil scan jaringan WiFi ini akan ditampilkan pada web server, di mana ditampilkan dari perorangan ini. Nah, di sini untuk menampilkan pada halaman HTML-nya. Menampilkan hasil scan jaringan WiFi pada halaman HTML. Nah, lalu pada WiFi, pada soft access point ini, SSID-nya diset menjadi node MCU. Lalu manggil fungsi launch web untuk memulai web servernya. Nah, di sini terdapat fungsi create web server untuk membuat halaman web server dan menyimpan SSID dan passwordnya yang sudah dimasukkan oleh user. Lalu di sini terdapat beberapa codingan HTML. Nah, di sini di server slash ini di indeksnya. Nah, di sini mendefinisikan variabel IP untuk menyimpan local IP dari access point-nya. Pada variabel IP str ini untuk menyimpan data local IP dari access point-nya, yang mana ditampilkan pada HTML-nya. Oke, lanjut di sini codingan HTML-nya. Nah, pada codingan HTML di sini ini digunakan untuk pada form untuk menyimpan SSID dan passwordnya dengan metode get. Lalu di sini pada server slash setting, dimana untuk diarahkan setelah mengsubmit SSID dan passwordnya. Nah, data dari SSID dan password tersebut akan disimpan pada variabel key SSID dan key pass. Jika key SSID dan key passnya sudah terisi, maka pertama-tama yaitu mengclearkan terlebih dahulu EEPROM-nya. Lalu menuliskan data SSID dan password yang sudah dimasukkan oleh user tersebut ke dalam EEPROM melalui perulangan ini, dan juga pada perulangan ini untuk menuliskan data password pada EEPROM. Lalu mengkomitkan EEPROM. Jika berhasil, maka HTML akan menampilkan data tulisan sukses save to EEPROM. Lalu ESP akan di-reset atau di-restart. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan pesan error 04 not found. Lalu lanjut, di sini terdapat fungsi setup. Pertama-tama yaitu menginisialisasi serial monitornya. Lalu lanjut menginisialisasi EEPROM. Lalu menginisialisasi pin dari LED, button, dan LED built-in. Lalu memulai server. Nah, di sini
terdapat perulangan untuk membaca data SSID dari EEPROM. Nah, data SSID ini yang dibaca dari EEPROM akan ditampilkan di sini. Dan juga di sini menampilkan terdapat perulangan untuk membaca data password dari EEPROM yang sudah dimasukkan tadi. Nah, lanjut ke mengetes koneksi Wi-Fi-nya. Nah, jika koneksi Wi-Fi tersebut berhasil, maka pada serial monitor akan memprintkan successfully connected. Lalu memulai Telegram bot. Di sini membuat sertifikat SSL untuk Telegram botnya. Lalu memasukkan token API bot Telegram. Lalu di sini tes koneksikan Telegram botnya. Jika tes koneksinya itu berhasil, maka akan menampilkan pesan aman pada serial monitor. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan gagal. Lalu di sini mendefinisikan inline keyboard untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Cuma terdapat dua tombol, yaitu on dan off. Setelah itu memulai web server yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Terdapat beberapa servernya juga. Di sini terdapat server on/handle root yang dimana digunakan untuk menampilkan halaman indeks pada web server. Lalu di sini terdapat server on LED on, handle LED on, dimana untuk menghidupkan LED-nya. Di sini terdapat server on LED off untuk mematikan LED. Dan juga di sini terdapat server on reset Wi-Fi untuk mereset EEPROM-nya. Lalu memulai server. Nah, jika tes koneksi Wi-Fi tersebut gagal, maka NodeMCU akan mengaktifkan akses point-nya, dan di sini terdapat memanggil fungsi launch web untuk menampilkan web server untuk memasukkan SSID dan password dari Wi-Fi yang ingin dikoneksikan pada NodeMCU. Lalu memanggil fungsi setup AP. Nah, di sini terdapat perulangan, di mana jika Wi-Fi statusnya itu belum terkoneksi, maka akan memprintkan titik-titik yang menandakan sedang loading. Lanjut pada fungsi loop. Nah, di sini terdapat perkondisian, di mana jika Wi-Fi statusnya sudah terkoneksi, sudah berhasil terkoneksi, maka di sini terdapat server handle client digunakan untuk menghandle request dari klien pada web server, seperti mematikan lampu dan menghidupkan lampu. Di sini terdapat lanjut ke codingan bot Telegram-nya. Nah, jika pada bot Telegram terdapat pesan baru yang diinputkan oleh user, nah pesan tersebut disimpan dalam bentuk message type text. Nah, jika message type ini berupa message text, maka pada serial monitor akan menampilkan pesan, menerima pesan dari add sesuai dengan username Telegram dari user yang mengirimkan pesan pada bot Telegramnya, serta dengan ID-nya juga. Terdapat perkondisian di mana jika user menginputkan pesan /inline keyboard, maka bot akan mengirimkan pesan ke user berupa ini adalah inline keyboardnya, yang diikuti dengan inline keyboard yang sudah didefinisikan tadi, yaitu terdapat dua tombol, yaitu on dan off LED. Nah, jika pesan dari user itu selain dari /inline keyboard, maka bot akan mengirimkan pesan ke user, coba /inline keyboard. Nah, jika message type ini berupa message query atau query dari inline keyboardnya, yang dimana terdapat on dan off LED. Nah, jika pesan yang diterima itu berupa pesan LED on callback atau on, maka LED status bisa menjadi hide atau true pada pin LED
dan LED status akan di-set menjadi high. Pada serial monitor akan ditampilkan pesan satu lampu on via telebot, dan pada sisi user akan ditampilkan alert yang berisi pesan lampu on. Pada perkondisian selanjutnya, jika user mengirimkan pesan query berupa off atau LED off callback, maka LED status akan di-set menjadi false atau mati. Lalu pada LED pin dan LED status akan diberikan nilai low. Pada serial monitor akan diprinkan 0 lampu off via telebot, dan pada sisi user akan ditampilkan alert berupa berisi pesan LED lampu off. Nah, sekian dari penjelasan kode tersebut. Lalu dilanjutkan dengan demo implementasi EEPROM yang akan dilakukan oleh rekan saya, Tania. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Tania Novena Dumetasha dengan NIM 19055551083. Jadi di sini saya akan mendemokan tugas yang sudah diberikan. Saya akan mengupload untuk codingannya. Baik, sekarang sudah selesai writing. Jadi kita tes koneksinya, diagramnya sudah aman. Kita coba untuk buka code-nya. Nah, ini untuk operatornya. Jadi saya akan coba mematikan menyalakan lampu dari web server dan dari bot Telegram. Saya akan coba menyalakan lampu menggunakan web server. Jika saya tekan on, maka dia akan nyala notif lampu on via web server. Lalu ketika saya tekan off, maka akan notif lampu off via web server. Lalu saya akan mencoba menggunakan bot. Dia menerima pesan dari saya, lalu saya tekan on, maka dia ada notif lampu on, dan di serial monitor juga ada lampu on via telebot. Lalu saya tekan off, maka dia akan seperti tadi, hanya saja notifnya lampu off. Lalu berikutnya saya akan melakukan reset wifi. Saya lakukan reset wifi. Ini disconnect wifi yang sudah terkoneksi mulai. Lalu dia akan membaca EEPROM SSID-nya. Nah, ini sudah terreset. Lalu saya akan coba mengcopy IP yang di sini. Sebelum itu kita harus connect ke wifi-nya. Kita harus connect ke wifi-nya node MCU terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita masukkan wifi yang ingin kita connect. Ini maka tulisannya seperti tadi, waiting for wifi to connect, dan sudah terconnect. Lalu kita bisa kembali ke web yang tadi dengan IP yang sama, maka bisa melakukan on dan off
dari web hero lagi. Sekian demo dari tugas ini, semoga membantu dan maaf jika salah kata. Terima kasih.